di rumah, senang sekali tentunya saya Yus Mahendra bisa menyapa kembali Anda masih dalam program Dokterku. Nah, kali ini Aziz sudah bersama dengan dokter spesialis jantung dari RS Budi Rahayu Kota Pekalongan. Langsung saja yuk kita sapa dan juga kenalan. Halo dokter, apa kabar hari ini? Halo, selamat siang. Baik ya dokter, hari ini ya. Baik, Oke deh dokter, bisa dikenalin nggak sama pemirsa atau mitra saya yang ada di rumah dengan dokter siapa dan spesialis apa? Silakan. selamat siang semuanya, mitra sehat, pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Dr. Meta Suryani. Saya adalah spesialis jantung dan pembuluh darah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan. Terima kasih. Oke ya, tadi kita sudah berkenalan tentunya sama dokter Meta. Cantik banget ya, kayak Korea ya, anyong gitu. Terima kasih. Ini kalau maunya dokternya seperti ini, para pasiennya cepat pada sembuh ya dokter ya. Amin. Nggak pada jantung kan. Karena dokternya adem banget. Ini pribadi ya, disclaimer ya buat pemirsa yang ada di rumah. Aziz aja udah kenal banget sebenarnya sama dokter Meta ini. Karena Bunda Aziz aja periksanya sama dokter Meta. Baik banget, orangnya telaten. Padahal masih muda gitu ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, dokter, kalau kita ngobrolin mengenai permasalahan waspada serangan jantung gitu. Terkadang serangan jantung itu kan bisa menimpa sama orang-orang tidak mengenal usia ya. Anak muda pun tentunya bisa gitu. Betul. Nah, kalau boleh tahu penyebabnya apa sih dok? Kok bisa sampai orang itu terkena serangan jantung? Silakan bisa dijelaskan. Oke, Mas Aziz dan mitra sehat yang ada di rumah, seperti yang kita tahu, kalau dulu memang penyakit jantung itu identik dengan usia tua. Jadi orang yang sudah tua, orang yang biasanya usianya 70 tahun ke atas, itu baru kena serangan jantung. Tapi semakin kesini ternyata orang usia muda, 40 tahunan, bahkan atlet yang rutin olahraga ternyata bisa serangan jantung gitu. Kalau ditanya penyebabnya apa, sebenarnya serangan jantung itu kan mendadak, tiba-tiba. Tapi kalau dirunut ke belakang, pasti tidak tiba-tiba, tidak mendadak. Jadi biasanya profil dari pasien yang punya penyakit jantung itu sudah ada faktor resiko yang mendasari. Ya, yang paling sering itu biasanya kolesterol tinggi, kemudian darah tinggi, kemudian yang paling banyak juga dijumpai itu adalah diabetes atau kencing manis, dan tidak lupa juga adanya faktor keturunan dari keluarga gitu. Jadi kadang-kadang pasien usia muda kelihatannya bugar gitu, olahraga teratur, tapi tidak tahu kalau kolesterolnya tinggi. Kan kalau sehari-hari nggak ada gejala, nggak tahu gitu. Jadi yang perlu ditekankan di sini bagi mungkin usia muda 40 tahun ke atas itu pentingnya tentu saja gaya hidup sehat, dari makan teratur, olahraga teratur, dan harus medical check up. Ya, itu yang paling penting ya. Ternyata faktornya banyak ya. Betul. Sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak serangan jantung tiba-tiba juga ya dokter, yang melihat tadi yang sudah dijelaskan sama dokter bahwa sebenarnya ada komplikasi dari penyakit bawaan juga seperti darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Nah, dokter kalau boleh tahu juga sebenarnya apa sih serangan jantung itu, bisa dijelaskan secara detail nggak sih dokter? Oke, Mas Aziz, kalau kita bilang namanya serangan jantung. Jadi serangan jantung itu identik dengan tiba-tiba, mendadak gitu, mendadak. Jadi serangan jantung itu sendiri adalah terkenanya masalahnya di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu apa sih dok? Jadi pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang ada di jantung. Ya, pembuluh darah yang mengaliri jantung, dia tugasnya itu memberi makan, membawa oksigen ke seluruh otot-otot jantung. Nah, pembuluh darah koroner kita itu adalah 3 pembuluh darah utama dengan cabang-cabangnya. Nah, bayangin ada plak atau penyumbatan akibat dari kolesterol, akibat dari makanan kita sehari-hari, gaya hidup sehat yang buruk, akhirnya terjadi plak, tiba-tiba tersumbat secara mendadak gitu. Akhirnya darah yang membawa makanan tadi nggak bisa lewat, sel-sel otot jantungnya kekurangan makanan, dan terjadi nekrosis atau kematian sel. Itu peristiwa itu, rentetan peristiwa tersebut yang kita sebut serangan jantung. Betul. Dokter Meta kenapa pinter banget sih? Ditularkan ke Aziz ya tentunya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah juga paham ya, secara
ternyata kejadian serangan jantung itu tidak terjadi begitu saja, atau Betul. orang pekalongan bilang itu ujuk-ujuk gitu dokter, ya, tapi memang ada prosesnya ya dokter Iya, ya. dan biasanya sudah berlangsung tabungan, sudah berlangsung lama. Tapi orangnya yang mengidap tersebut tidak menyadarinya gitu ya Betul, dokter ya, karena betul, tidak memang itu menyadari. tadi yang sudah dijelaskan, hidupnya kurang sehat, tidak melakukan medical check up secara rutin dan lain sebagainya. Dokter, kalau boleh tahu bagaimana sih cara untuk mengenali dari gejala penyakit jantung ataupun serangan jantung itu tersendiri dokter? Oke, kalau serangan jantung itu gejala yang paling sering, paling khas, paling utama, paling gampang itu adalah sakit dadanya, Mas Asis. Iya. Jadi sakit dadanya seperti berat, rasa berat tertekan, ditimpa benda berat, dan bisa aja menjalar. Jadi bisa aja di dada, bisa juga menjalar ke punggung belakang atau ke lengan kiri sampai ke dagunya terasa kebas, tegang gitu. Dan khasnya itu adalah adanya keringat dingin. Biasanya pasiennya sakit dada sampai basah bajunya, sampai basah dengan keringat dingin. Nah, itu kita sudah harus warning, harus curiga. Oh, ini pasiennya atau orangnya curiganya serangan jantung gitu. Jadi, tapi jangan lupa orang serangan jantung belum tentu pasti ada nyeri dada. Jadi kalau ada nyeri dada gampang tuh. Oh, ini curiga serangan jantung. Ya, kita sudah was-was. Tapi ada juga beberapa pasien yang tidak disertai nyeri dada. Jadi bisa saja dia cuma sesak nafas tiba-tiba, atau bisa cuman mual, muntah, nyeri ulu hati seperti sakit mah, ternyata serangan jantung. Jadi kalau memang kita curiga rasa tidak enak, ada keluarga di sekitar kita atau tetangga orang terdekat yang kita kayaknya mengkhawatirkan, lebih baik bawa ke rumah sakit terdekat. Betul, untuk diperiksa lebih lanjut. Oke dokter, kalau boleh tahu, apakah kalau umpamanya kita merasakan nyeri dada itu identik dengan pasti itu serangan jantung atau gimana dokter? Belum tentu Mas Asis. Ya, jadi kalau nyeri dada bisa aja jantung. Tapi bisa saja nyeri dada tidak karena jantung. Contoh, nyeri dadanya biasanya kita gali lebih lanjut, gali lebih dalam lagi sifat dari nyeri dadanya itu seperti apa. Contoh, nyeri dadanya dirasakan kalau dia menarik nafas aja. Atau nyeri dada pada posisi, dok saya miring ke kiri atau miring ke kanan baru nyeri dada. Atau dia bisa lokalisasi, artinya ditunjuk di satu tempat, satu jari dia bisa tahu pasti. Itu biasanya kita sebutnya dengan atipikal. Jadi nyeri dada yang kok kayaknya tidak ke jantung ya gitu. Tapi tentu saja dari nyeri dada yang kok kayaknya mencurigakan tidak ke jantung, harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan EKG, rekam jantung, kemudian pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung, pemeriksaan laboratorium, dan juga tentang profil pasiennya. Yang lainnya gitu, ya, biar jadi lebih jelas dan detail. Betul. Oke, dokter, sebelum kita membicarakan tentang pemeriksaan EKG dan juga eko, Asis pengen tanya satu lagi nih sebelum kita break tentunya ya. Nah, bila terjadi serangan jantung di rumah, apa pertolongan pertama yang dilakukan mungkin keluarga, saudara dan lain sebagainya yang ada di rumah itu gitu? Oke. Jadi mitra sehat yang ada di rumah, kalau memang ada keluarga terdekat atau pasiennya dicurigai serangan jantung, tetap tenang dulu. Tetap tenang, jangan panik, dan panggil bantuan. Jadi nggak bisa sendiri. Jadi harus panggil bantuan, minimal ada yang menemani untuk dibawa ke rumah sakit. Yang kedua, kalau memang pasiennya itu merupakan pasien jantung, biasanya ada simpanan obat-obatnya. Jadi langsung secepatnya diberikan obat di bawah lidah, obat pengencer darah, dan nggak kalah, pokoknya cepet-cepet dibawa ke rumah sakit terdekat berarti aja. pertolongan pertamanya adalah secepatnya untuk dibawa ke rumah sakit. Betul, gitu ya, karena betul. biar benar-benar bisa mendapatkan pertolongan pertama sama Betul. ahlinya gitu ya dokter ya. Betul. Oke deh dokter, nanti kita bakal bahas lagi lebih mendalam, apalagi tadi yang sempat dibicarakan sama dokter bahwa tentang pemeriksaan EKG dan juga eko, ya otomatis pemirsa yang ada di rumah juga penasaran seperti apa. Jadi buat literasi yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, karena kita harus break terlebih dahulu. Tetap di program Dokter Boom.